ya. Faslun wala yajuz istimalul awani dhahabi wal fiddah wa yajuz istimalu aghairihima minal awani. Jadi tidak dibolehkan kita menggunakan ya, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, wadah terbuat dari emas dan perak. Ya. Dan dibolehkan menggunakan selain daripada keduanya, daripada emas dan perak. Ya, untuk sebagai wadah. Ya, seperti itu. Kenapa? Ada dalilnya, Pak. Ya. Hadis riwayat dari Huzaifah, ya. Hadis riwayat dari Huzaifah, ya. Dari Huzaifah bahwa la tarjusul harir wala dibaj. Janganlah kalian memakai harir. Harir itu sutra, Pak. Ya, sutra. Dan dibaj itu juga sutra tapi ditanam emas atau perak. Ya. Ya, itu namanya dibaj. Wala tasrobu fil aniyatid dhahabi wal fiddah, dan tidak boleh minum di tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum, bahwa sesungguhnya emas dan perak itu lahum bagi mereka. Mereka siapa, Pak? Orang-orang non muslim. Jadi bukan kita, Pak. Itu di dunia. Jadi di dunia itu emas dan perak itu bagi mereka. Jadi orang-orang kaya dikatakan orang-orang non muslim. Sudah nyata di dalam hadis ini. Ya. Walaupun, dan kamu sekalian orang-orang muslim, ya, fil akhirah itu nanti dipakai di akhirat. Jadi sutra, emas, minum dan sebagainya kita bisa minum nanti kapan, Pak? Ketika di akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Kalau sekarang kita nggak boleh, ya, hukumnya haram, Pak. Ya. Terutama laki-laki. Laki tidak boleh menggunakan kain sutra, ya, sebagainya. Nah, dikatakan barang siapa yang meminum di dalam wadah terbuat dari emas dan perak, maka sebenarnya nanti akan bergejolak di dalam perutnya api dari neraka jahanam. Ya, jangan coba-coba ya. Nah, ini hadisnya seperti itu. Ya. Dan seterusnya ada hadis lain yang bermaksud sama. Di antaranya barang siapa yang memakan dan meminum dan seterusnya yang bermaksud larangnya amat keras sekali, seolah-olah orang yang minum itu menuangkan api neraka di dalam perutnya sehingga terdengar suaranya seperti air yang menggelegar, ya, di dalam liur. Semoga Allah, sini pengarang kitab Kifayatul Ahad mendoakan kita nih semua nih. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka, dari perbuatan yang menjadikan kita masuk neraka. Ini doa dari pengarang kitab ini, Pak. Ini diterjemahkan ya, saya terjemahkan. Kemudian Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, para ulama mazhab Syafi'i berkata, ijma, ya, menetapkan keharaman makan, minum dan segala bentuk penggunaan terhadap wadah emas dan perak. Ini nggak boleh, Pak, selain makanan minum, ya. Kemudian ceret, menuangkan ceret juga nggak boleh, Pak. Termasuk ceret dulu kan orang-orang kalau wudu pakai ceret, Pak. Terbuat dari emas juga nggak boleh nih, ya, nggak boleh. Ya, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi dalam pendapat pertama Imam Syafi'i waktu masih di Kufah, Imam Syafi'i mengatakan menggunakan wadah yang terbuat emas dan perak itu dihukumi makruh. Pendapat pertama, Pak. Tapi ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir dalam qaul jadidnya, ya, dia mengatakan penggunaan emas dan perak dalam wadah dihukumi haram. Dan Imam Syafi'i mengatakan pendapat terdahulu tidak boleh digunakan lagi karena ada pendapat yang terbaru. Jadi hampir semua pendapat Imam Syafi'i yang pendapat qaul qadimnya itu harus dinasah. Kita nggak boleh pakai, Pak. Kita harus pakai qaul jadidnya, qaul terbarunya dari Imam Syafi'i, yaitu ketika beliau ada di Mesir. Dan beliau di Mesir mengatakan penggunaan wadah dari
emas dan perak itu haram. Ya, hukumnya haram. Jadi jelaslah ya, menurut pengarang kitab ini bahwa ijma sudah tetap pada keputusan haramnya menggunakan wadah emas dan perak, ya jelas-jelas ya, untuk hal-hal seperti makan, minum, bersuci, ya, kemudian makan dengan sendok. Hati-hati nih Pak, kadang-kadang ada sendok yang terbuat dari perak. Nah ini nggak boleh Pak. Coba cek sendok kita ada yang terbuat dari perak Pak? Nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Menguapi pakaian dengan alat penguap emas dan perak dan segala bentuk penggunaan. Jadi nggak boleh Pak, segala bentuk penggunaan kita emas dan perak tidak boleh digunakan. Di antara bentuk penggunaan seperti wadah celak nih. Celak biasanya warnanya kuning Pak, kuning emas kan? Ada yang dari emas. Itu nggak boleh Pak. Celak ya, itu celak ya. Kalau sebenarnya sudah Pak celak ya, teman-teman apa namanya? Teman-teman kayak siapa? Jamaah tabligh itu kuat Pak pakai celak. Ya, itu sunnah sebenarnya ya. Kita jarang memakainya ya. Nah itu kan ada tempatnya Pak. Nah tempatnya kebanyakan ada yang terbuat dari emas. Nah itu nggak boleh Pak. Tapi biasanya kalau warna kuning, sepuan warna kuning nggak ada masalah. Sepuan ya, sepuan kuningan nggak apa-apa. Tapi kalau terbuat dari emas nggak boleh Pak. Ya, terbuat dari emas nggak boleh. Ya, wadah minyak ya dan sebagainya ukuran besar maupun kecil diharamkan. Nah dalam masalah haram